Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi ala ni'matil iman wal islam, wa ala ni'matis sihah wal afiyah, wa ala ni'matil hidayah wal istiqamah, wa ala ni'matil ukhuwah. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulahu ba'da. Allahumma salli wa sallim wa zid wa an'im ala abdika wa rasulika nabiyina wa maulana sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma arhamna bil Qur'an bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bapak-bapak, saudara-saudari, ibu-ibu jemaah salat subuh Masjid Nurus Salam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah yang telah membangunkan kita dari tidur malam, lalu memberikan kesempatan untuk kita melaksanakan amalan ibadah. Mungkin di antara kita sudah bangun di sepertiga malam tadi, atau mungkin ketika mendekati azan subuh tadi kita sudah bangun melaksanakan ketaatan kepada Allah. Itu semua adalah rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tidak ada kewajiban untuk membangunkan kita, tetapi kitalah yang memiliki kewajiban untuk menunaikan perintahnya. Dan alhamdulillah kita dimudahkan untuk melaksanakannya. Mudah-mudahan amal ibadah yang kita laksanakan senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa kita juga banyaklah memperbanyak salawat serta salam kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang syafaatnya sama-sama kita nantikan di yaumil akhir kelak. Mudah-mudahan kita diakui sebagai umatnya dan di akhirat nanti mendapatkan syafaat dari beliau sallallahu alaihi wasallam atas izin Allah. Hadirin rahimakumullah, ada sebuah doa yang biasa dipanjatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah salat subuh. Jadi ada sebuah doa yang juga bisa kita ikuti dari yang dicontohkan oleh Rasulullah setelah salat subuh ini, yaitu mungkin di antara kita sudah mengamalkannya dan sudah hafal insyaallah. Lafaz doanya, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Jadi ini doa yang biasa dibaca oleh Rasulullah setelah sholat subuh, yang mana artinya, ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Inilah doa yang diamalkan oleh Rasulullah. Yang pertama, ilman nafi'an. Kita meminta kepada Allah ilman nafi'an, ilmu yang bermanfaat. Jadi Rasulullah SAW mengajarkan kita agar kita tidak hanya sekedar meminta agar kita memiliki ilmu, tetapi menekankan kita untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ilmu, banyak sekali cabang ilmu itu, banyak sekali. Bahkan ada ilmu-ilmu yang juga sebaiknya tidak kita perdalam, ya. Seperti ilmu sihir, ilmu-ilmu yang mendekatkan kepada kesyirikan dan seterusnya. Ini kita harus kita jauhi. Tapi ada ilmu yang bermanfaat. Apa ilmu yang bermanfaat itu? Kata Imam Ahmad bin Hanbal, pernah ditanya,
yaitu ilmu yang membuat kita semakin dekat dengan Allah dan menjauhkan kita dari maksiat. Ya. Jadi ilmu ini ternyata tidak hanya dimiliki oleh orang yang beriman saja. Kalau dimiliki oleh orang yang beriman, dia akan menjadi manfaat. Tetapi kalau dimiliki oleh orang yang tidak beriman, yang justru dia jauh dari syariat Allah, maka ini tidak bermanfaat. Dan mungkin kita sudah tahu iblis itu memiliki ilmu. Sebelum dia dilaknat oleh Allah, dia memiliki ilmu yang tinggi. Bahkan dalam sebuah riwayat, iblis pernah menjadi penasihatnya para malaikat. Ya, jadi, tapi ketika iblis itu diuji ilmunya, maka ternyata ilmunya tidak bermanfaat, malah membawa dia kepada kesombongan. Ketika diuji oleh Allah agar mengakui Adam sebagai khalifah di muka bumi, maka dia tidak mau. Ya, dia merasa lebih tinggi dari Adam. Dia diciptakan dari api. Ya, kenapa saya harus mengakui dia menjadi khalifah? Maka iblis pada saat itu terlaknat, padahal dia memiliki ilmu. Maka ilmu yang kita miliki ini, yang kita pelajari, mungkin kita hadir di kajian ilmu, di majelis ta'lim dan seterusnya, dan bahkan di Masjid Nurul Salam ini, masya Allah, saya dengar setiap subuh ya ada kultum, ada tausiah agama. Ini sangat luar biasa sekali. Setiap pekan ada kajian khusus dari para ustadz kita yang mumpuni dalam ilmunya. Maka kita gunakan ilmu itu untuk hal-hal yang bermanfaat, sehingga ilmu yang kita dapatkan adalah ilmu yang bermanfaat. Tidak hanya kita tahu, tetapi kita menjadikan ilmu itu menjadi cahaya dalam hati kita. Ya. Dan kita tahu sholat di awal waktu itu diperintahkan oleh Allah. Tapi kalau kita hanya sekedar tahu, maka ilmu itu tidak menjadi manfaat. Ya, kita tahu ketika ada azan, kita jawab azan itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa yang disunahkan oleh Rasulullah, kita menjawab apa yang dilepaskan oleh azan. Tapi kalau kita malah tidak memperdulikan azan, padahal kita tahu ada azan, kita jawab seharusnya doa ada azan itu, maka harusnya kita lakukan apa yang kita sudah tahu itu, kita amalkan. Ya. Kemudian yang kedua yang Rasulullah minta adalah rizqan thayyiban, rezeki yang baik. Ya. Mungkin banyak di antara saudara-saudara kita atau mungkin kita yang menganggap rezeki itu adalah uang. Tetapi ternyata tidak sampai situ saja rezeki itu. Mungkin kalau kita pulang dari sholat subuh ini, kita melihat ada di HP kita ada transferan 1 juta rupiah misalnya, itu merasa kita mendapatkan rezeki. Padahal ya itu memang rezeki juga, tetapi rezeki itu tidak terputus di jumlah uang saja. Kita bisa bangun pagi, ada ketenangan dalam hati kita. Bahkan Rasulullah mengisyaratkan ketika kita pada hari itu dibangunkan oleh Allah dan pada hari itu ada makanan pokok, maka kita itu sebenarnya sudah menjadi raja dunia. Jadi kita itu tidak perlu lagi berpikir hal-hal yang sifatnya tidak kita miliki. Apa yang kita syukuri? Ada sebuah cerita. Waktu itu ada pasien yang datang ke rumah sakit, ya, karena dia sudah dua pekan tidak merasakan apa-apa lidahnya itu. Ya kalau dulu itu mungkin kayak COVID itu Pak ya. Jadi makan apapun itu hambar saja lidahnya itu. Kemudian dia periksa kepada dokter. Ternyata dia itu divonis syaraf di lidahnya itu sudah tidak berfungsi lagi. Allah. Jadi dia mau makan seenak apapun itu tidak ada rasa lagi. Ya. Bayangkan nikmat rasa dari lidah saja sudah nikmatnya luar biasa. Jadi kalau saat ini mungkin kita merasa memiliki ujian yang berat dan seterusnya, ingat lidah kita masih bisa merasakan apakah yang kita makan itu nasi, apakah itu sebuah sambal sekalipun ya, itu masih bisa kita rasakan itu. Nah, nikmat rasa itu saja sudah tidak bisa tergantikan dengan uang seperti itu. Jadi rezeki itu tidak hanya berhenti pada jumlah uang yang kita dapatkan. Walaupun memang uang juga adalah rezeki kita, tetapi
rasa di lidah kita pun itu merupakan rezeki. Mungkin kita sampai saat ini lupa kita syukur. Mungkin kita makan rendang, makan sambal yang enak, tapi kita lupa ternyata Allah memberikan rasa di lidah saya. Maka kita bersyukur, ya Allah, alhamdulillah lidah saya masih bisa mengecap rasa. Dan ini kejadian nyata, ya, sehingga ya orang itu menangisnya bukan karena dia tidak bisa merasa lagi, tapi dia lupa untuk bersyukur selama ini dia bisa merasakan makanan, nikmatnya rasa itu. Dan ketika nikmat itu sudah dicabut, maka baru terasa. Nah, itu yang harus kita hindari. Maka ya, dalam hati kita rezeki yang baik itu adalah rezeki yang kita syukuri, ya. Kemudian yang ketiga yang diminta oleh Rasulullah SAW setelah salat subuh itu adalah amalan mutaqabbalan, amal yang diterima. Banyak sekali riwayat yang menyatakan amal besar di akhirat nanti itu tidak diterima. Ada sebuah riwayat, ada orang yang sholat 60 tahun tidak diterima satupun sholatnya. Kenapa? Karena ketika dia ruku tidak sempurna, sujud dia sempurna, rukunya sempurna. Ya, rukunya sempurna, sujudnya nggak sempurna, tidak tumaninah dan seterusnya. Nah, ini bisa menjadi salah satu ketidak terima. Ada juga riwayat yang dia membawa pahala sholat, pahala puasa, pahala haji, pahala zakat dan seterusnya, tetapi lisannya melukai orang lain, ya, memukul orang lain dan seterusnya. Nanti amal ibadahnya itu bisa kembali kepada orang yang dizolimi. Ya, banyak sekali riwayat. Bahkan ada riwayat ya 3 orang yang membawa amal yang sangat besar sekali. Yang pertama orang yang berjihad di jalan Allah. Ketika ditanyakan apa yang kau menjadikan niatmu untuk melaksanakan jihad itu, ya Allah, saya melakukan ini karenamu. Tetapi Allah Maha tahu, kadzabta katanya. Yang kau berjihad, engkau ya berperang di medan perang agar engkau mendapatkan gelar pahlawan dan seterusnya. Ya, sehingga kau sudah dapatkan gelar itu di dunia, maka engkau tidak mendapatkan apa-apa di akhirat. Iya. Jihad luar biasa ditolak. Kenapa? Karena tidak niat karena Allah. Maka kita bermohon kepada Allah, amal kita, apapun amal kita, sekecil awan amal kita bermohon agar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekelas Nabi Ibrahim alaihi salam saja doanya, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya. Sekelas Nabi Ibrahim selalu berdoa, ya Tuhan kami, terimalah dari kami amal kami. Jadi kita terus berdoa kepada Allah agar amal ibadah kita ini tidak ditolak oleh Allah, tapi diterima oleh Allah, sehingga kita tidak hanya menjadi orang yang beramal, tetapi diterima juga amal kita. Dan mudah-mudahan setelah sholat subuh kita bisa mendawamkan doa yang dicontohkan Rasulullah ini, yaitu dengan lafaz Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Insyaallah bisa kita amalkan, dan mudah-mudahan apa yang kita munajatkan itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita memperoleh ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Wallahu a'lam bishawab. Demikian dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, pada Allah mohon ampun. Mari kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.